Selamat datang kembali di kanal Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita selalu berbagi informasi berharga untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat dan bahagia di usia senja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering dianggap remeh, namun menyimpan segudang manfaat luar biasa, terutama bagi para lansia. Kita akan menyelami lebih dalam tentang telur, si bulat ajaib yang seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari dapur kita. Banyak dari kita mungkin sudah akrab dengan telur, menganggapnya sebagai sumber protein yang murah dan mudah didapat. Namun, tahukah Anda bahwa telur memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup di usia senja? Tim Rumah Sehat Lansia telah mengumpulkan berbagai informasi penting yang akan membuka mata kita tentang bagaimana telur, jika dikonsumsi dengan benar, dapat menjadi pahlawan gizi bagi para lansia. Dalam masyarakat kita, seringkali ada mitos atau kekhawatiran seputar konsumsi telur, terutama terkait kolesterol. Namun, melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa kekhawatiran tersebut seringkali tidak beralasan, dan manfaat yang ditawarkan telur jauh melampaui potensi risikonya, asalkan dikonsumsi secara bijak. Video ini akan memaparkan secara rinci mengapa telur sangat direkomendasikan untuk lansia, mulai dari kandungan nutrisinya yang kaya, hingga dampaknya pada berbagai aspek kesehatan, seperti kekuatan otot, fungsi otak, kesehatan tulang, hingga kualitas tidur. Kita akan melihat bagaimana 1 atau 2 butir telur sehari dapat membuat perbedaan signifikan dalam menjaga vitalitas dan kemandirian di usia lanjut. Rumah Sehat Lansia percaya bahwa informasi yang akurat dan mudah dipahami adalah kunci untuk memberdayakan setiap individu agar dapat membuat pilihan terbaik untuk kesehatan mereka. Oleh karena itu, mari kita singkirkan sejenak prasangka lama dan membuka diri terhadap fakta ilmiah yang mendukung telur sebagai makanan super bagi lansia. Kita akan membahas kandungan gizi esensial yang ada di dalamnya, bagaimana nutrisi tersebut bekerja dalam tubuh, dan mengapa kebutuhan gizi lansia seringkali dapat dipenuhi dengan bantuan telur. Jangan lewatkan setiap bagian dari video ini, karena setiap informasi yang dibagikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis. Rumah Sehat Lansia berkomitmen untuk menyajikan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi, membantu para lansia dan keluarga mereka untuk menjalani hari-hari dengan penuh energi dan kebahagiaan. Mari kita mulai perjalanan. Kita memahami keajaiban telur ini. Meskipun telur dikenal luas sebagai makanan pokok, ada beberapa permasalahan dan kesalahpahaman yang seringkali menghambat konsumsinya, terutama di kalangan lansia. Salah satu masalah terbesar adalah kekhawatiran yang berlebihan tentang kolesterol. Selama bertahun-tahun, telur seringkali dicap sebagai penyebab utama kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Akibatnya, banyak lansia atau bahkan keluarga mereka cenderung membatasi atau bahkan menghindari konsumsi telur sama sekali. Ini seringkali didasarkan pada informasi lama yang tidak sepenuhnya akurat, mengabaikan fakta bahwa kolesterol dalam makanan tidak selalu berdampak langsung pada kadar kolesterol darah pada setiap individu. Selain itu, lansia seringkali menghadapi tantangan gizi yang unik. Seiring bertambahnya usia, nafsu makan bisa menurun, kemampuan pencernaan berkurang, dan kebutuhan akan nutrisi tertentu justru meningkat. Misalnya, kehilangan massa otot atau sarkopenia adalah masalah umum pada lansia yang dapat menyebabkan kelemahan, peningkatan risiko jatuh, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak lansia mungkin tidak mendapatkan cukup protein berkualitas tinggi untuk melawan kondisi ini. Sumber protein lain mungkin terlalu mahal atau sulit disiapkan, sehingga telur yang seharusnya menjadi solusi mudah justru dihindari karena mitos kolesterol. Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana nutrisi dalam telur dapat mendukung berbagai fungsi tubuh yang penting bagi lansia. Misalnya, banyak yang tidak menyadari bahwa telur mengandung kolin, nutrisi penting untuk kesehatan otak dan memori, atau vitamin D yang krusial untuk penyerapan kalsium dan kekuatan tulang. Kekurangan nutrisi ini dapat mempercepat penurunan kognitif, meningkatkan risiko osteoporosis, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kurangnya informasi yang tepat juga menyebabkan lansia mungkin tidak tahu cara terbaik untuk mengonsumsi telur agar mendapatkan manfaat maksimal. Beberapa mungkin masih mengandalkan metode memasak yang kurang sehat, seperti menggoreng dengan banyak minyak yang justru dapat mengurangi nilai gizi dan menambah lemak tidak sehat. Ada juga yang mungkin tidak menyadari bahwa jenis telur tertentu, seperti telur ayam kampung
atau telur dari ayam yang dibiarkan bebas, mungkin menawarkan nilai gizi yang sedikit berbeda. Singkatnya, permasalahan utama terletak pada kesalahpahaman yang berakar kuat tentang kolesterol. Tantangan gizi spesifik pada lansia yang seringkali tidak terpenuhi. Kurangnya kesadaran akan manfaat nutrisi telur yang lebih luas, dan minimnya panduan praktis tentang cara mengonsumsi telur secara optimal. Semua faktor ini berkontribusi pada hilangnya kesempatan bagi lansia untuk memanfaatkan potensi penuh telur sebagai makanan yang mendukung kesehatan dan vitalitas mereka. Setelah memahami segudang manfaat telur bagi lansia, kini saatnya kita membahas solusi dan saran praktis mengenai bagaimana mengonsumsi telur secara optimal. Penerapan yang tepat akan memastikan para lansia mendapatkan semua kebaikan dari telur tanpa kekhawatiran yang tidak perlu. Pertama, mari kita bicarakan mengenai frekuensi dan jumlah konsumsi. Untuk lansia yang sehat tanpa riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi yang parah, konsumsi 1 hingga 2 butir telur per hari umumnya dianggap aman dan sangat bermanfaat. Ini adalah jumlah yang cukup untuk mendapatkan asupan protein dan nutrisi penting lainnya secara teratur. Namun, seperti yang telah disebutkan, bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti penyakit jantung yang sudah ada, atau kadar kolesterol yang sangat tinggi, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mereka dapat memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi medis spesifik Anda. Ingatlah, setiap tubuh itu unik, dan pendekatan yang personal selalu yang terbaik. Selanjutnya, mari kita bahas waktu terbaik untuk mengonsumsi telur. Telur adalah makanan yang sangat serbaguna dan dapat dinikmati kapan saja. Namun, ada beberapa waktu yang disarankan untuk memaksimalkan manfaatnya. Pagi hari, mengonsumsi telur di pagi hari adalah pilihan yang sangat baik. Protein dalam telur akan memberikan energi yang berkelanjutan dan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga dapat mengurangi keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat sebelum makan siang. Ini juga membantu menjaga fokus dan konsentrasi sepanjang pagi. Makan siang, telur juga bisa menjadi bagian dari makan siang yang seimbang. Menambahkannya ke salad, sup, atau sebagai lauk pauk dapat meningkatkan asupan protein dan nutrisi lainnya. Memastikan tubuh tetap berenergi hingga sore hari. Malam hari sebelum tidur. Seperti yang telah dibahas, mengonsumsi telur rebus sekitar 1-2 jam sebelum tidur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Kandungan triptofan di dalamnya membantu produksi serotonin dan melatonin, yang mempromosikan relaksasi dan tidur yang lebih nyenyak. Ini adalah camilan malam yang ringan, namun sangat bermanfaat. Kemudian, metode memasak telur juga sangat penting untuk mempertahankan nilai gizinya dan menghindari penambahan lemak tidak sehat. Merebus, ini adalah salah satu metode memasak telur yang paling sehat. Telur rebus tidak memerlukan tambahan minyak atau lemak, sehingga semua nutrisi esensial tetap terjaga. Telur rebus juga mudah dicerna, yang merupakan keuntungan bagi lansia dengan pencernaan yang mungkin lebih sensitif. Mengukus, mirip dengan merebus, mengukus, telur juga merupakan pilihan yang sangat sehat. Metode ini juga tidak memerlukan minyak dan menghasilkan tekstur telur yang lembut dan mudah dikonsumsi. Membuat omelet atau scrambled egg dengan sedikit minyak jika Anda lebih suka telur orek-arik atau omelet, gunakan sedikit minyak sehat, seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Pastikan untuk tidak menggoreng terlalu lama atau menggunakan api terlalu besar agar nutrisi tidak banyak hilang. Hindari menggoreng telur dengan minyak yang sudah digunakan berkali-kali, karena ini dapat menghasilkan senyawa berbahaya. Hindari menggoreng dalam minyak banyak deep frying. Metode ini harus dihindari, karena dapat menambah lemak jenuh dan kalori yang tidak perlu, serta berpotensi merusak nutrisi dalam telur. Mengenai jenis telur, video sebelumnya menyebutkan bahwa telur ayam kampung atau telur dari ayam yang dibiarkan bebas free range mungkin memiliki nilai gizi yang sedikit lebih tinggi dan lebih sedikit hormon buatan dibandingkan telur ayam ras biasa. Meskipun perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan. Jika ada pilihan dan terjangkau, memilih jenis telur ini bisa menjadi nilai tambah. Namun, telur ayam ras biasa pun tetap merupakan sumber nutrisi yang sangat baik dan bermanfaat. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan telur ke dalam diet seimbang. Telur tidak boleh menjadi satu-satunya sumber nutrisi. Pastikan lansia juga mengonsumsi berbagai jenis buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan sumber protein lainnya. Variasi dalam diet memastikan asupan semua vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh. Terakhir,
Selalu perhatikan kebersihan dan keamanan pangan saat mengolah telur. Pastikan telur disimpan dengan benar, dimasak hingga matang sempurna untuk menghindari risiko bakteri seperti salmonella, dan segera dikonsumsi setelah dimasak. Dengan mengikuti saran-saran praktis ini, para lansia dapat dengan aman dan efektif memanfaatkan telur sebagai bagian dari strategi gizi mereka untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia di usia senja. Telur adalah investasi kecil dengan pengembalian kesehatan yang besar. Sebagai penutup dari pembahasan kita yang mendalam tentang telur dan manfaatnya bagi lansia, dapat kita tarik beberapa kesimpulan penting. Telur, yang seringkali dianggap sebagai makanan sederhana dan terjangkau, sesungguhnya adalah superfood yang luar biasa, terutama untuk mendukung kesehatan di usia senja. Tim Rumah Sehat Lansia sangat menganjurkan untuk memasukkan telur ke dalam pola makan harian para lansia, mengingat profil nutrisinya yang kaya dan beragam. Kita telah melihat bagaimana telur adalah sumber protein berkualitas tinggi yang esensial untuk memerangi sarkopenia atau kehilangan massa otot, sebuah kondisi umum yang dapat mengurangi mobilitas dan kemandirian lansia. Protein dalam telur membantu membangun dan mempertahankan kekuatan otot, yang sangat penting untuk mencegah jatuh dan menjaga kualitas hidup. Selain itu, telur juga merupakan gudang nutrisi vital lainnya seperti kolin, yang mendukung fungsi otak dan memori, serta vitamin D yang krusial untuk kesehatan tulang dan penyerapan kalsium. Kandungan seleniumnya juga berperan sebagai antioksidan kuat, yang melindungi sel dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Lebih dari sekadar nutrisi dasar, telur juga menawarkan solusi alami untuk masalah umum pada lansia, seperti kram otot dan kesulitan tidur. Kandungan nutrisi tertentu dalam telur dapat membantu menjaga fungsi otot dan saraf, serta mempromosikan produksi hormon yang diperlukan untuk tidur yang nyenyak. Ini menunjukkan betapa serbagunanya telur dalam mendukung berbagai aspek kesehatan lansia. Mitos seputar kolesterol dalam telur juga telah banyak diluruskan. Bagi sebagian besar lansia yang sehat, konsumsi telur dalam jumlah sedang 1-2 butir per hari tidak akan secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol jahat. Adanya nutrisi penyeimbang di dalamnya. Namun, penting untuk selalu mengingat saran untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika ada kondisi medis tertentu. Secara keseluruhan, telur adalah pilihan makanan yang praktis, ekonomis, dan sangat padat nutrisi. Kemudahan dalam persiapan dan ketersediaannya menjadikannya solusi gizi yang ideal untuk memenuhi kebutuhan diet lansia yang seringkali kompleks. Dengan memilih metode memasak yang sehat, seperti merebus atau mengukus, dan mengintegrasikannya ke dalam diet seimbang, lansia dapat memaksimalkan manfaat yang ditawarkan telur. Kesimpulannya, jangan ragu untuk menjadikan telur sebagai bagian rutin dari menu harian Anda atau orang tua Anda. Telur bukan hanya sekadar makanan, melainkan investasi kecil yang dapat memberikan dampak besar pada kesehatan, vitalitas, dan kualitas hidup di usia senja. Rumah Sehat Lansia berharap informasi ini dapat memberdayakan Anda untuk membuat pilihan gizi yang lebih baik. Demikianlah pembahasan komprehensif kita tentang keajaiban telur untuk kesehatan lansia. Tim Rumah Sehat Lansia berharap bahwa setiap informasi yang telah disampaikan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghilangkan keraguan yang mungkin selama ini menyelimuti pikiran Anda mengenai konsumsi telur. Kami sangat percaya bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan pengetahuan yang tepat, setiap lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda yang telah setia menonton video ini hingga akhir. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten edukatif dan bermanfaat lainnya. Ingatlah, perjalanan menuju usia senja yang sehat dan bahagia adalah sebuah proses yang berkelanjutan, dan Rumah Sehat Lansia akan selalu ada untuk mendampingi Anda di setiap langkahnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa akan mendapatkan manfaat dari informasi ini. Semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin banyak pula lansia yang dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas. Kami juga sangat menghargai jika Anda dapat memberikan jempol atau like pada video ini, karena itu membantu kami memahami jenis konten apa yang paling Anda sukai dan butuhkan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap video terbaru dari Rumah Sehat Lansia. Kami memiliki banyak topik menarik lainnya yang akan segera kami bagikan, mulai dari tips nutrisi,
latihan fisik yang aman, hingga saran untuk menjaga kesehatan mental di usia senja. Bergabunglah dengan komunitas kami, dan mari kita tumbuh bersama menuju kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Kami selalu terbuka untuk pertanyaan dan masukan dari Anda. Jika ada topik lain yang ingin Anda bahas, atau pertanyaan spesifik mengenai kesehatan lansia, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Tim kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda atau mempertimbangkan topik tersebut untuk video kami berikutnya. Akhir kata, Rumah Sehat Lansia ingin kembali menekankan bahwa usia senja bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah fase kehidupan yang penuh potensi dan kebahagiaan. Dengan perhatian pada nutrisi yang tepat, gaya hidup aktif, dan pikiran yang positif, setiap lansia dapat menjalani hari-hari mereka dengan penuh semangat dan kemandirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sejahtera dari Rumah Sehat Lansia.